Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Waktunya kita pergantian pemain, Vi. Bang, ini substitute namanya. Substitute. Ya, itu. Oke. Langsung saja ya. Ya. Bang Saud, kita berganti Bang dengan Prof. Suparji Ahmad. Oke, dari kubu saya kita ganti Bang Hendarsan dengan Bang Silakan, Saur Prof. Siagian. Wah, luar biasa. Mitosnya aja udah mantap ini. Apa kabar, Prof? Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, nah, kita punya sedikit headline berita nih. Di layar yang bisa ditampilkan, silakan. Nah, kalau tegas, keluarkan perpu perampasan aset ketimbang buat lapas khusus koruptor yang dikelilingi hiu tadi tuh. Betul. Atau kalau bisa ya. Enggak, itu dua-duanya jalan. Paralel, Dua-duanya. paralel. Oke, satu lagi. Iya. Sebelum kirim ke penjara terpencil yang ada hiu, ICW sarankan Prabowo miskinkan koruptor dulu. Iya, itu. itu Mantap. jadi dua sekaligus. Iya. Menurut saya, itu nggak perlu didikotomikan. Artinya begini loh. Presiden mau melakukan peran real dia. Dalam arti, ketika dia bicara soal penjara khusus, itu di bawah wewenang daripada presiden. Tetapi kalau kita bicara soal peraturan perundang-undang, dia harus bersama dengan DPR. Nah, oleh karena itu saya kira betul memang kita dorong kalau memang DPR tidak mau, presiden segera mengeluarkan perpu, kita lihat fraksi mana kemudian tidak setuju, kalau kemudian perpu, kita anggap dia adalah mohon maaf, tidak Bang. pro koruptor. Perpu tidak perlu DPR, Bang. Iya, itu Perpu maksud dulu. saya. Ya, Kalau perpu dulu. DPR nggak setuju, saya Ya. bilang presiden bisa mengeluarkan segera. Jadi menurut saya itu inline dia. Tetapi yang segera bisa dieksekusi daripada presiden menurut saya supaya jangan sampai dulu terjadi turbulensi politik adalah penjara khusus ini. Nah, itu kan. Setidaknya terjadi Lebih cepat perpu deterrent sepertinya, effect, betul ya? gitu loh. Lebih Menurut cepat saya- perpu. Lebih cepat perpu. Nggak, menurut saya Prof gini. Kalau kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu, Menkumham misalnya mengatakan, belum saatnya katanya. Belum saatnya katanya. Artinya harus ada, katakanlah, dana kepada partai politik. Menurut saya tidak. Tetapi kalau penjara ini menurut saya ada deterrent effect. Kalau Prof mengatakan, coba bayangkan. Bagaimana kasus penjara teroris, kemudian juga dengan narkoba, kita tidak keberatan di Nusa Kambangan. Sementara koruptor kita tidak dorong untuk di pulau khusus. Coba Fadil. Ya. Kejahatan yang sekarang seperti dibilang presiden. Kan extraordinary crime juga. Iya. Padahal mereka sama-sama extraordinary crime. Mana kejahatan lebih serius? Ya. Teroris kah? Ya. Kemudian narkoba kah? Menurut saya adalah korupsi. Koruptor. Karena Karena ajak di orang- orang tangan banyak mereka ya. untuk melakukan transaksi itu, Oke. bahkan mereka melakukan di hotel berbintang-bintang 7. Contoh misalnya, bayangkan hak untuk supaya cerdas kasus korupsi BTS yang membangun BTS di dunia terluar, itu diembat akhirnya apa? Anak-anak kita tidak belajar internet Kesulitan. sehingga hak asasi manusia mereka Mendapatkan untuk pendidikannya cerdas tidak disikat tercapai. oleh koruptor. Ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Prof. Silakan. Tanggapi, Prof. Jadi kalau kita lihat pemasyarakatan kita itu, kan tujuannya kan salah satunya memulihkan Ya. Betul. kerugian negara. Rehabilitasi kan. Iya. Keadilan restoratif kan itu. Dan asumsinya bahwa korupsi masih ada di Indonesia itu, apakah memang karena adanya fasilitas-fasilitas di lapas, atau soal integritas, atau soal sikap permisif dari petugas-petugas koruptor itu tadi itu. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan asumsi bahwa pemberantasan korupsi belum berhasil di Indonesia karena faktor fasilitas yang enak di penjara, saya kira bukan asumsi satu-satunya. Mereka melakukan korupsi karena faktor kesempatan. Jadi menurut saya akan bisa mereka itu tidak jadi korupsi ketika kemudian ancamannya hukuman berat, pemiskinan, perampasan aset. Dan kembali soal bagaimana teknisnya, bahwa kemudian kedua-duanya akan dilaksanakan, sebetulnya secara sederhana lebih cepat RUU perampasan aset, Perpu perampasan aset, karena kalau bicara lapas pulau terpencil, harus ada anggaran, harus ada DIPA, harus ada pembahasan dengan DPR, kan itu. Jadi langkah praktisnya Perpu perampasan aset. Prof. Suparji, ya, jadi begini, apa yang dikatakan oleh ICW itu, menurut saya merupakan pengalian isu. Ya kan, bahwa kedua hal tersebut, ya, perampasan aset dan juga pembangunan lapas Penjara pulau untuk terpencil koruptor. bisa dilakukan secara berbarengan. Jadi nggak boleh, kalau kayak gitu nggak akan selesai. Program pemerintah, mama makan bergizi gratis, jangan makan bergizi gratis dong, kesehatannya dulu atau ini dulu, nggak akan selesai karena itu diksi politik.
Itu benar. Oke. Itu yang penting. Yang kedua, yang saya pengen katakan, kalau dibilang apa namanya ini, pembinaan dan lain sebagaimana, tidak terbina, Prof. Selama ini sudahlah, kita harus jujur. Kita harus jujur bahwa ternyata pembinaan itu, gini Prof, undang-undang kita yang saat ini. Kalau pembinaan, Prof, gini Prof, ya kan, Prof Suparji ini adalah seorang akademisi. Akademisi itu selalu idealis, selalu inginnya ideal, tapi tidak realistis, Prof. Kita ini perlu yang realistis. Baik. Bahwa tekanannya soal pembinaan. idealis itu tidak bisa Penekanan soal diimplementasikan dalam Berarti kan realitanya. faktor pembinanya. Ini berarti kan faktor pembinanya. Oke, baik. Jadi saya kira sudah menjadi isu umum, persoalan yang serius dalam konteks lapas yang tidak sehat di dalam tanda petik tadi itu karena faktor dari petugasnya. Jadi bagaimana perbaikan dari petugas tadi itu, bagaimana kemudian pengawasan yang lebih Prof, ketat. Kan kajian tentang masalah itu sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan, Prof. Nggak beres-beres juga. Ya beresin dong. Makanya harus ada di bawah terobosan. pemerintahan ini diberesin kan? Itu makanya bisa dilakukan secara paralel, ya kan? Itu tetap dilakukan, tapi harus tetap ada terobosan. Kalau tidak, ya kan gini-gini aja terus. Dan pemberesan itu hasilnya dengan lambat. cara bikin pulau terpencil sebagai sebuah lapas. Saya kira bukan sebagai salah satu jalan yang terbaik untuk melakukan itu. Kenapa? Ya karena tadi bahwa di Perangkatnya pulau itu. terpencil pun bisa saja kemudian ada konspirasi, Ya. Nggak bisa ada ngomong ada gitu, pengkalaman, kan karena mereka integritas yang lemah dari petugas Iya, tadi itu. artinya paling tidak sudah lemah, sudah agak minim kalau kemudian ada pengawas lagi, kita buat lagi penjara buat dia, lebih berat lagi tinggal di situ gitu loh. Tetapi sudah lebih mudah mengawasi dengan dia di pulau terpencil atau terisolasi, sehingga ketika dia lari dari lapas tidak di tengah kota agak sulit gitu loh. Makanya sangat realistis untuk dia cari di pulau khusus. Untuk apa lari meninggalkan pulau kalau misalnya segala sesuatunya dapat dia di dalam situ, Pak? Itu yang maksud saya. Makanya kalau dibilang, Fasilitasnya akan minim. makanya Dijual tadi, bisa dilihat di Alcatraz sana. sebentar dulu. Ya, oke, Kalau lanjut. Komisioner KPK mengatakan bila perlu nggak disediakan mereka makan, tapi Fadil mereka suruh bertani. Karena kejahatannya ini pengkhianat luar biasa, sehingga betul-betul kelak, sehingga ketika orang melakukan korupsi 1 juta kali dia berpikir karena hasil korupsinya tidak ada ampunnya. Nah, kalau hartanya nggak Bang, dulu kan, dirampas, Bang. begini, Cuma siap, Bang, siap. cuma Dulu lagi, Bang. sia-sia. Oke. Jadi begini, logikanya kalau kita dahului RU perampasan aset dengan mendorong misalnya Perpu, masalahnya gini, Prof. Ketika dikeluarkan Perpu adalah ini juga harus diminta juga persetujuan dengan DPR. Bayangkan, andaikan Terlebih Perpunya waktunya sudah panjang. keluar, kemudian DPR nggak setuju, Ya. itu Perpu juga batal. Inilah resikonya, Prof. Perpu, Suparji. tapi sudah bisa dilaksanakan, ya. Dan saya kira dengan koalisi yang berat, yang sangat kuat sekarang ini, saya kira tidak ada masalah untuk Perpu itu, hitungan Oke. kalkulasi Iya. politiknya kan gitu. Iya. Dan Perpu pun bisa saja memasukkan salah satunya adalah pencantuman tentang penjara terpencil di pulau terpencil tadi itu, sehingga kemudian menjadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 22 2022 karena semangatnya undang-undang Prof. itu sebetulnya adalah lebih humanis, lebih manusia.